menurut saya KPK ini sudahlah, kalau dia nggak mampu, dia takut, bilang aja. Kami takut, kayak gitu loh. Iya kan, supaya kalau dia menyatakan itu, supaya kita tutup KPK ini. Enggak, tadi sih kalau melihat informasi kemarin kan ada komisi pers itu pimpinan KPK yang baru itu kan yang sementara. Sampai saya nggak percaya, orang nggak percaya, nggak. Saya sungguh nggak percaya. Akan manggil, katanya nggak ada tekanan. Bukan mangkirnya, itu mangkir kedua. Saya nggak percaya KPK berani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV dan Ahmad Yani Channel, dimanapun berada, kita jumpa lagi sore hari ini untuk bincang-bincang tentang ini. Berita-berita masih ramai saja soal jet pribadi Kaisang dan juga Bobi Nasution. Seperti kita ketahui, kemarin ada pemberitaan dari pimpinan KPK bahwa KPK serius akan manggil dan akan mengklarifikasi Kaisang dan Bobi ya, terkait dengan penggunaan jet pribadi tersebut. Kemudian di sisi yang lain, seperti kita ketahui, ada temuan-temuan bahwa pemilik daripada pesawat itu adalah Sophie. Jadi memang ini rame dibicarakan, pasti terkait ini dengan gratifikasi atau soal suap menyuap. Nah, seperti kita ketahui, sementara kita tahu nepotisme ya sesuai dengan peraturan perundangan itu jelas-jelas betul-betul terlarang dan dapat bisa dijerat dengan hukuman pidana. Nah, untuk bahas ini kita sudah kehadiran tamu kita, Pak Ketua Umum Partai Masumi yang juga seorang pengacara pakar hukum tata negara, Bapak Dr. Ahmad Yani SH.MA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kang Heri? Alhamdulillah baik. Gimana nih? Alhamdulillah. Sehat juga ya. Berita apa nih yang cukup menarik nih hari-hari? Iya, ini berita kemarin, berita dari ada dua nih ya yang KPK. menarik nih hari-hari ini yang saya lihat ya di media sosial. Yang pertama masalah akun. Apa itu yang akun yang diduga diduga Gibran. Betul ya, Fufu Fafa. Susah namanya, tapi akun apa namanya Pak Eri? Fufu Fafa. Fufu Papa. Ternyata akun Fufu Papa itu walaupun jejak digitalnya sebagian dibuang, tapi banyak juga bisa dilacak. Bahkan Roy Suryo itu bisa melacak secara semuanya. Memang dia pakar telematika ya. Betul. Roy Suryo ini, sahabat saya ini cukup lama seperti itu. Nah, itu yang satu itu topik juga, itu menjadi trending topik juga. Betul. Ya kan, karena itu ternyata tidak hanya membuat karakter asn atau pembunuhan karakter terhadap presiden terpilih Pak Prabowo, yang menurut saya memang kata-katanya tidak layak dan tidak pantas dan dilakukan oleh seorang yang kalau memang betul itu Gibran yang akan menjabat menjadi wapres seperti itu kan, membuat noktah hitam betul deretan wapres Republik Indonesia yang betul-betul orang negarawan ya kan. Coba kita bayangkan wapres kita yang pertama itu siapa Pak? Muhammad Hatta itu luar biasa. Muhammad Hatta kan ya kan. Bayangkan Pak Muhammad Hatta itu dia punya integritas, punya pemikiran itu. Pembangunan konsep-konsep ekonomi kerajaatannya kan pasal 33, pasal 34 Undang-Undang Dasar itu kan diilhami pikirannya Pak Muhammad Hatta. Tentang demokrasi kita juga luar biasa Pak Hatta itu menuliskan. Itu Pak Hatta, kita bangga punya wapres seperti itu. Terus yang kedua wapres kita yang kedua siapa? Akubuono. Amin Kubuono, ada Malik. Iya kan, Akubuono dulu kan luar biasa, raja, sultan seperti itu, yang rela melepaskan kekuasaan mahkota kekuasaannya demi bergabung dengan Republik Indonesia. Seperti itu. Terus yang ketiga ada Malik ya. Ada Malik. Ada diplomat ulung. Ya, luar biasa ada Malik itu. Terus yang ke Umar juga punya tentara yang administratur ya seperti itu. Terus habis Umar Pak Sudarmono itu, kan? Seknek. Iya kan, habis Sudarmono Pak yang menguasain betul Pak Darmono SH itu. Setelah Pak Darmono, Pak Tri Sutrisno kan, sampai sekarang masih dihargai, masih dihormati.
ya kan sebagai apa di kalangan TNI ya, kalangan ABRI, dan punya juga putra-putra yang luar biasa yang pernah kita angkat juga Pak Mayor Jenderal Kunto kan. Kunto ya anaknya. Seperti itu. Terus habis itu Habibie wah, luar biasa ya kan. Yang bisa iya kan mewapres pres yang punya mimpi Indonesia ini menjadi negara superpower, negara industri. Bahkan dia memulai di kawasan Asia ini, ASEAN ya, memulai proyek yang namanya pesawat terbang itu dengan pabrik Nurtanio ya. CN245. CN245 luar biasa Pak Habibie seperti itu. Iya. Terus habis Habibie Hamzah Has itu kan. Hamzah Has itu orang lupa, orang kan menganggapnya ulama ya, sebagai karena dia ketua umum. Tapi dia ekonom. Oh, pakar. Ahli APBN. Di Orde Baru yang selalu menghiasi artikel-artikel yang begitu tajam APBN di Kompas pada waktu itu ya Pak Hamzah Has. Betul. Setelah Pak Hamzah Has, ya Pak, itu Mega ya waktu itu. Ya Pak Hamzah baru Pak Budiono ya. Pak Budiono ya kan. Terus Pak Yusuf Kala. Ya kan sekarang Pak Kiai juga terakhir Kiai kan. Kiai siapa? Ma'ruf Amin. Ma'ruf Amin ya kan. Okay. Nah, yang terakhir ini kita bagaimana kita menjelaskan ini, downgrade betul ya. Antara langit dan bumi ya, bahasanya itu yang bermasalah kan. Seperti itu. Nah, jadi itu rame lah. Betul. Apa namanya? Fufu Fafa. Fufu Fafa. Tapi di kemarin ketemu ada acara Gerindra, sebetulnya nggak ada masalah ya antara Prabowo, Gibran, ada sebelahnya soalnya Jokowi apa segala. Saya mendapat informasi, ya Pak Prabowo kan orang yang punya pemikiran luas ya, agak susah lah, nggak nyambung lah ya kan, seperti itu. Ya menurut saya memang masih kelasnya wali kota lah, wali kota pun udah terlalu tinggi ya. Wali kota. Nah sekarang kita kembali lagi ke tema kita ini kan menjadi cukup menarik, banyak juga pasukan berani mati membela membuta kan. Ya. Tapi orang lupa bahwa menganggap Kaisang ini bukan sebagai aparatur, pejabat negara. Tapi lupa bahwa runtuhnya Orde Baru itu karena diduga pada waktu itu marahnya mahasiswa, marahnya para aktivis kelompok cendekiawan itu karena sudah begitu marak di zaman itu KKN. Korupsi, kolusi, nepotisme. Ternyata setelah reformasi, apalagi zaman 10 tahun ini lebih parah lagi. Bahkan kan sekarang ini yang mau dicoba dilaporkan itu pernyataannya Rocky Gerung yang setiap Sabtu menteri-menteri datang ke Gibran untuk store kan seperti itu. Seharusnya kan KPK bisa juga menindaklanjuti, memanggil, mengklarifikasi Rocky seperti itu loh. Nah, kembali kepada yang sekarang yang diduga ya, bukan diduga lagi, ya, pasti Kaisang itu menaik pesawat charteran. Walaupun sekarang kan susah dia mencater kan menjadi masalah. Terus katanya ini punya temannya. Anak pengusaha. Ternyata setelah dilacak Shopee. Nah, Shopee ini kan ada persoalan juga di Indonesia loh, gitu loh. Nah, ini kalau kita lihat tab MPR nomor 11 itu penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, nepotisme. Jadi tidak hanya si penyelenggara negaranya, jelas juga disebutkan baik dalam konsedrannya, konsedran menimbangnya Pak Eri kan disebut itu ya, semuanya itu maupun di pasal-pasalnya itu, terutama di pasal 4 itu jelas menyebutkan upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga. Ada kata keluarga. Masuk situ ya? Masuk dong. Dan kroni. Jelas ya. Ya kan. Nah pertanyaannya Kaisang ini apa nggak dianggap keluarga oleh Pak Jokowi? Ya kan? Itu jelas sekali ya. Jelas dong. Dia adalah keluarganya Jokowi dan keluarganya juga wapres terpilih. Ya kan? Ya seperti. Nah menurut saya ini memang harus diusut tuntas, baik si Kaisangnya maupun Shopee-nya. Shopee ini menjadi kenapa Shopee ini juga apa namanya marketplace yang menguasai hampir pasar Indonesia 80% jangan pasar di Indonesia ini Shopee ini 80% lebih. Berarti dia meraup keuntungan begitu besar. Kita Pak Eri, kita bukannya anti ya.
yang namanya globalisasi. Anti enggak. Cuman juga harus ada perlindungan terhadap pengusaha-pengusaha kita, terutama pengusaha-pengusaha UMKM kita. Ini dengan Shopee masuk, berapa banyak yang hampir bukan hampir tutup bahkan ya. Tanah Abang itu tutup. Oh iya, kalau itu iya betul. Terus teman-teman saya di Mangga 2 itu sebagian besar tutup. Ya kan? Di mana-mana. Warung-warung makan juga sebagian tutup juga. Ya kan? Luar biasa. Artinya Shopee, dengan kehadiran Shopee di Republik Indonesia ini menurut saya memang harus diatur aturan-aturan yang jelas, Pak Eri. Jangan betul-betul dia masuk ke wilayah Republik Indonesia ini sampai ke unit-unit yang paling kecil, yaitu unit rumah. Bayangkan, ini usaha masuk ke sampai unit rumah. Di rumah tuh bisa masuk kecil, masuk juga ke kamar-kamar. Kan bisa pesan melalui Shopee dan sebagainya. Berapa dia mengambil keuntungan? Saya lupa pada waktu itu, per tahun itu luar biasa, triliunan dia bisa meraup keuntungan itu. Nah, kita keuntungan ini bukan ngenapnya di Indonesia, karena pusat Shopee ini juga ada di Singapura. Betul. Yang itulah yang pesawatnya yang dinaiki oleh Kaisang itu, yang menurut Roy Suryo itu siapa namanya pakai celana pendek, yang orang pengusaha Singapura itu. Oh iya. Saya lupa saya itu. Gang apa mah? Tadi disebut Pak Eri. Yang Olympus bukan. Bukan yang usaha ini yang disebut Gang J agak apa? Oh JW itu ini. Siapa GY. Ya. Gang Y. Itu disebut itu. Gang Y, betul. Ya, itu kan bapaknya yang katanya yang punya Shopee. Iya. Nah, anaknya ngajak katanya pembelaan mereka. Iya, itulah masuk jelas itu. Artinya penjelasan mereka itu semakin sempurnalah sebenarnya barang ini loh. Barang ini semakin jelas. Artinya pesawat cacaran itu berarti dia dikasih naik itu gratifikasi. Dikasih naik ya, istilahnya diajak, tetap aja. Nah, tetap aja diajak juga. Masalahnya Ahmad Yani nggak diajak kayak gitu loh. Iya. Kan Ahmad Yani bukan siapa-siapa, Pak Eri bukan siapa-siapa. Kalau Kaisang itu bukan anaknya Jokowi nggak mungkin gitu loh. Nggak mungkin diajak. Nggak mungkin seperti itu dah. Iya, Gang Y itu apa yang punya Shopee ya. Iya dong. Nah, jadi menurut saya KPK ini sudahlah, kalau dia nggak mampu, dia takut, bilang aja. Kami takut, kayak gitu loh. Iya kan, supaya kalau udah menyata itu, supaya kita tutup KPK ini. Enggak, tadi sih, kalau melihat informasi kemarin kan ada komisi pers itu pimpinan KPK yang baru itu kan yang sementara. Sampai saya nggak percaya, nggak percaya, nggak. Saya sungguh nggak percaya. Akan manggil, katanya nggak ada tekanan. Bukan mangkirnya, itu mangkir kedua. Saya nggak percaya KPK berani. Manggil, maksud manggil ya? Manggil, nggak akan percaya saya. Makanya dia beraninya dia nangkap yang kecil-kecil aja. Makanya oleh karena itu menurut saya berulang kali, memang kalau memang dia nggak berani, umumin aja. Kami tidak berani karena ini menyangkut orang kuat di Republik Indonesia, angkat bendera putih supaya kita bubarkan KPK itu gitu loh. Walaupun mereka langsung ngomong nggak ada tekanan sama sekali. Itu kan Pak Eri, itu kan omongan apa namanya, omongan lip service. Nggak ada tekanan, nggak ada. Udahlah, dia ditekan, takut dia. KPK itu bermasalah. Gitu loh. Iya. Kalau memang dia nggak, tunjukin dong 1 hari dalam minggu ini dia panggil klarifikasi. Tapi jangan hanya sebagai formalitas. Jangan sampai aja cukup memenuhi syarat sudah kami panggil, ternyata memberikan ini harus diusut tuntas. Ya kan? Diusut tuntas. Kalau enggak, nanti penggantian lagi setelah pelantikan presiden baru, kita minta pada KPK baru diusut tuntas. Kalau memang ada mereka tidak sungguh-sungguh, berarti artinya KPK, komisioner KPK sekarang dan seluruh aparat KPK yang punya kewenangan obstruction of justice, menghalang-halangi gitu loh. Betul. Ya itu dari sisi KPK-nya ya. Apa kalau kembali ke soal pembelaan orang-orang Jokowi terhadap Kaisang ini dan istri? Ya wajar lah kalau pembelaan, Pak Eri. Wajar orang yang nama bela, ya kan, yang nama pembela itu haknya mereka lah. Kita nggak usah mempersoalkan. Bukan, maksudnya yang saya mau sampaikan kalau si istrinya ini kan alasannya kan lagi kayak ini ya, si ketua Projo ini bilang istrinya kan sedang hamil, nggak mungkin naik pesawat komersial.
Tapi di sisi yang lain itu kan temennya kata yang tadi ya, menurutnya temannya anaknya pengusaha yang kalau itu, masalahnya tidak boleh naik pesawat komersial, ya, nggak usah pergi ke Amerika. itu maksud saya. Itu Artinya ini udah perencanaan lama. Iya dong, nggak usah pergi ke Amerika. Betul. Dan banyak yang ya kalau memang nggak boleh pergi dong. Ya, betul. Ini Nah, kalau urusannya pesawat komersial, kalau dia bisa naik pesawat pribadi, artinya dia bisa naik pesawat komersial. Betul. Kan ada kelas bisnis. Bahkan dia bisa naik kan uangnya banyak, first class gitu loh. Ya. Yang menjadi persoalan ini bukan naik pesawat atau tidak naik pesawat komersialnya ini, bukan sewa dia naik itu apakah bagian dari yang tersebut dalam yang namanya tindak pidana nepotisme, gratifikasi. Betul. Itu Betul. Itu yang paling intinya itu kan, intinya gitu. Iya. Betul. Kalau misalnya Kan ini kan jelas korupsi, korupsi, kolusi, nepotisme. Betul, KKN itu ya. KKN. Tadi Ketum udah bilang kalau misalnya KPK nggak mau manggil juga nggak apa, bubarkan KPK gitu. Artinya angkat bendera putih. Nah, misalnya dia angkat bendera putih. Ampun seampun-ampunnya. Kami tidak berani, takut. Ya udah kayak gitu aja. Saya nggak percaya sama pimpinan KPK yang sekarang. Jujur, pimpinan KPK yang sekarang ini tidak memenuhi kualifikasi. Kalau saya masih Komisi 3, saya tolak ini. Iya, karena kan sementara katanya. Enggak dong, ini kan udah mau habis. Kan dipilih yang dulu. Ya, enggak, artinya ini kan sementara nih yang sekarang. Bukan, dia kan permanen masih. Belum berakhir. Iya, kalau yang ketuanya ya. Oh iya, ketuanya kan kena enggak sementara mengganti kan. Firly. Iya kan. Oke. Si Gufron nih ya? Iya. Bukan yang yang dari Pemalu itu siapa namanya? Yang KPK itu yang kan sudah, Pak. Bagaimana mungkin kita mempercayai lembaga KPK yang semuanya kena, Kak? Ada persoalan Firly, ada lagi apa namanya Gufron juga kena sanksi Dewas, ya kan? Jadi negeri kita ini betul-betul negeri yang kehilangan penyelenggaranya nir moral, pelanggaran etiknya. Ketua MK diturunkan kena melanggar etik. Betul. Ketua KPU kena melanggar etik seperti itu loh. Iya. Jadi kalau fungsi siapa lagi tuh? Firly itu ya gitu ya. Iya. Oke. Jadi artinya kita berharap sekali tanggal 20 Oktober ke sana setelah Prabowo. Ya, kalau mereka nggak mau kita tinggal catat saja. Tapi Shopee ini harus juga kita persoalkan. Iya, Shopee-nya persoalkan. Iya kan. Karena di Solo juga banyak. Kita bisa laporkan kan di Singapura kan keras juga tentang tindakan dugaan tindak pidana suap. Di Singapura itu termasuk perbuatan yang berisiko tinggi. Betul. Jadi kita bisa lapor juga ke pemerintah Shopee seperti itu. Pemerintah Singapura tentang Shopee. Oke, terima kasih Pak Ketum dan pemirsa sekalian, kita berharap sekali untuk terus menyaksikan acara kita ini, diskusi kita ini. Nanti kita berharap untuk like, subscribe, dan komen dan share. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.